Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Harino 96. Kita masuk ke modul 4 materi pedagogik part 1. Yuk kita langsung ke pembahasan soal. Alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif, yaitu A. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi pedagogik. B. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi profesional. C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. D. Tuntutan pemerintah dan masyarakat bagi guru dan lulusan. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. Oke, next. Suatu rancangan pembelajaran akan menentukan A. Nilai siswa dalam evaluasi pembelajaran. B. Kinerja guru dalam mengajar. C. Pemahaman siswa dalam mempelajari materi. D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Oke, next. 1. KI, 2. KD, 3. IPK, 4. Tujuan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP di atas, manakah yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 4. Jawabannya C. 3 dan 4. Oke, next. 1. Kompetensi dasar. 2. Indikator pencapaian kompetensi. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Kegiatan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP tersebut, manakah yang paling memungkinkan terbanyak diintegrasikan oleh unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya D. 4. Oke, next. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi hot bila A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. B. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah. C. Mengandung unsur A, B, C, D dengan redaksi yang jelas. D. Mengandung unsur-unsur baru. Jawabannya A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Oke, next. Contoh rumusan tujuan pembelajaran pada siswa yang paling tepat yaitu A. Setelah dijelaskan, guru, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa. B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. C. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu melaksanakan observasi di lapangan. D. Siswa disajikan materi PowerPoint mengenai kerusakan hutan. Jawabannya B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Oke, next. Contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran terpusat pada siswa yang paling tepat ialah A. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. B. Siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. C. Siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Oke, next. Indikator pencapaian kompetensi IPK berorientasi HOT yang paling tepat yaitu A. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. B. Siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam kata tanya. C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya. Jawabannya C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. Oke, next. Integrasi nilai-nilai nasionalisme PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen A. SKL dan KD, B. KD dan IPK, C. IPK dan tujuan pembelajaran, D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Jawabannya D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Oke, next. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT yaitu A.
Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan bentuk dan fungsi tumbuhan yang baik. B. Setelah mengamati amuba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. C. Setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Oke, next. Berikut adalah pernyataan yang paling tepat terkait RPP berbasis STEM, yaitu A. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam atau embedded. B. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara terpadu, integrated. C. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan, baik secara tertanam, embedded, maupun terpadu, integrated. D. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam, embedded, atau terpadu, integrated. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya C. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam, embedded, maupun terpadu, integrated. Oke, next. Untuk menyusun rancangan pembelajaran STEM dengan tepat, Pak Yosep selaku guru mata pelajaran IPA SMP di salah satu wilayah kota Ambon sebaiknya menerapkan pendekatan STEM secara A. Tertanam, B. Terpadu, C. Tertanam dan terpadu, D. Tidak keduanya. Jawabannya A. Tertanam. Rumusan tujuan pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEM dan memenuhi unsur A, B, C, D, serta HOT dengan tepat yaitu A. Setelah melakukan eksperimen roket air, C. Siswa A. dapat menjelaskan tentang tekanan udara B dengan satuan yang benar. B. Setelah melakukan eksperimen roket air, C. Siswa A. dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara B dalam bentuk animasi. C. Setelah kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, C. Siswa A. dapat menyebutkan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara B. Paling sedikit 3 jenis gas D. D. Siswa dengan bimbingan guru A. dapat menyebutkan tentang gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara B. secara baik dan benar paling sedikit 3 jenis gas D. Jawabannya B. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara B dalam bentuk animasi. Oke, next. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik adalah A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. B. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional. C. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran apabila dalam satu tujuan hanya terdapat satu kata kerja operasional. D. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau kata kerja operasional. Jawabannya A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Oke, next. Di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. C. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. D. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menguraikan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor.
Jawabannya B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Oke, next. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEM, perlu diperhatikan komponen yang ada di dalam pendekatan STEM tersebut. Contoh penerapan unsur STEM yang benar adalah A. Penerapan teknologi diterapkan pada saat peserta didik presensi dengan fingerprint. B. Penerapan art diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran seni di kelas. C. Penerapan sains diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar. D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Jawabannya D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Oke, next. Di bawah ini merupakan contoh metode-metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEM adalah A. Presentasi, latihan, demonstrasi, dan resitasi. B. Latihan, resitasi, ceramah, dan simulasi. C. Diskusi, presentasi, resitasi, dan latihan. D. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Jawabannya D. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Oke, next. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Mengkomunikasikan temuan masalah. B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Mengevaluasi pembelajaran. Jawabannya B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. Next, di bawah ini termasuk dalam kegiatan penutup adalah A. Mengkomunikasikan temuan masalah. B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jawabannya D. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Oke, next. Wujud dari konsep rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM merupa A. Langkah-langkah pembelajaran. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran. D. Pendekatan pembelajaran. Jawabannya B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya doakan semoga kawan-kawan lulus dengan hasil yang maksimal. Kita jumpa lagi di modul berikutnya dan part-part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.